Lensa Squad, di episode kali ini kita akan buka dengan kabar menarik nih yang datang dari Jakarta tentang Palestina. Selain itu, ada juga tips dari salah satu ustadz tentang bagaimana sih cara menjaga hati, bagaimana sih cara mengelola hati. Dan yang menarik lagi, kita bertemu dengan seseorang yang inspiratif yang berjuang bertahan hidup di tengah keterbatasan ekonomi. Sebagai penutup, ada tips bagaimana tampil syar'i tapi tetap kekinian. Semuanya terangkum untuk Anda dalam Lensa Islami. Assalamualaikum Lensa Squad. Setiap hari kita disuguhi berbagai informasi, mulai dari hal yang ringan sampai isu besar yang menyentuh banyak orang. Dari sekian banyak peristiwa itu, ada beberapa yang tidak hanya muncul sebagai berita, tetapi juga menjadi pengingat tentang kepedulian dan solidaritas kita sebagai umat. Salah satunya datang dari Jakarta yang kembali menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk menyuarakan suara bersama. Pada 12 Oktober 2025, kawasan Monas, Jakarta kembali dipenuhi ribuan peserta aksi solidaritas untuk Palestina. Aksi ini digelar oleh gabungan berbagai komunitas kemanusiaan, lembaga keagamaan, serta kelompok masyarakat yang sejak lama aktif menyuarakan isu Palestina. Peserta aksi datang dari berbagai latar belakang, pelajar, mahasiswa, komunitas pemuda, organisasi perempuan, hingga keluarga yang turut membawa anak-anak mereka. Mereka berkumpul sejak pagi sambil membawa bendera Palestina, poster dukungan, dan spanduk yang berisi seruan penghentian agresi di Gaza. Dalam rangkaian aksi tersebut, beberapa tokoh masyarakat, akademisi, dan perwakilan lembaga kemanusiaan menyampaikan orasi mengenai kondisi terkini Palestina, pentingnya solidaritas global, serta ajakan untuk terus mendukung upaya kemanusiaan. Selain orasi, acara juga diisi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, doa bersama, dan pembacaan puisi kemanusiaan oleh beberapa aktivis muda. Lantunan selawat dan nasyid juga turut menambah suasana aksi yang berlangsung damai. Aparat keamanan terlihat mengawal jalannya acara, sementara sejumlah relawan dari organisasi kemanusiaan membuka posko kesehatan dan distribusi air minum untuk peserta. Aksi ini menjadi salah satu bentuk konsistensi masyarakat Indonesia dalam menyuarakan dukungan moral maupun kemanusiaan untuk Palestina yang hingga kini masih menghadapi situasi krisis. Itulah kabar umat yang dapat kami sampaikan pada edisi kali ini. Saya Mutiara Indah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Dija, aku dapat nilai A. Wah, Masya Allah Najma, kamu pantas dapat nilai A. Soalnya kamu totalitas banget ngerjainnya. Paling juga dosennya baik, biar aja kali nggak usah senang gitu. Astagfirullah, Mir. Kok gitu sih? Harusnya senang dong teman kita dapat nilai A. Baik, Lensa Squad, untuk menjawab pertanyaan tadi, cara menghindarkan hati dari iri dan dengki ada 4 cara. Pertama, kita menyadari betul bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya surat Saba ayat 36, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir." Al-ayat sadaqallahul azim. Katakanlah, "Inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha." Allah, Tuhanku, meluaskan rezeki, wa yaqdiru, dan juga membatasinya. Artinya tidak ada alasan kita untuk iri dan dengki kepada orang lain. Kemudian yang kedua, perbanyak rasa syukur. Dengan bersyukur, hati kita lebih tenang, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Unzuru ila man huwa asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum, fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Yang artinya, lihatlah yang ada di bawah kalian, maksudnya dalam segi dunia, dan jangan melihat yang di atas kalian, karena itu lebih layak, lebih pantas untuk tidak menghinakan nikmat daripada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, yaitu dengan mengetahui ancaman pelaku hasad, sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Iyyakumul hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hataba." Hati-hati dengan sifat hasad, karena hasad dapat menghilangkan kebaikan-kebaikan sebagaimana api dapat melahap kayu bakar. Kemudian yang keempat, membatasi diri hanya dengan orang-orang yang soleh, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalilu." Seseorang itu sesuai dengan agama seseorang yang temannya, maka perhatikanlah dengan siapa kalian berteman. Itulah 4 hal, 4 cara supaya kita terhindar dari iri dan dengki.
Astagfirullah. Ternyata bener ya teman-teman. Kita nggak boleh punya sikap iri dan dengki. Betul kata Ustadz. Cara menghindari iri dan dengki itu ada cara. Yang pertama, kita harus selalu ingat bahwa rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Yang kedua, kita harus berbanyak rasa bersyukur. Yang ketiga, kita harus mengetahui ancaman pelaku hasad. Dan yang terakhir, kita harus membatasi diri dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Halo Lensa Squad, di episode Inspirasi Kebaikan kali ini, kita akan mengambil pelajaran dari sosok yang luar biasa, yang tetap tegar dan berjuang mencari nafkah untuk keluarganya, walau pekerjaannya berat dan penuh dengan rintangan. Yuk, ikutin aku terus ya. Assalamualaikum Ibu. Tepangkan abdi Hafizah. Ini nuhun abdinya biasanya menggelik sok balalageut. Amin. Bukan maaf ibu nugeling kata kudu dilageun teh sarok kene masihan. Ditarimakeun nya ku abdi nu galing sok balageut doakeun ngeungnya sing naik gaji sekolah sing luhur. Ini nu mah gaduh kaluliahan nya. Tuh pakai tapi ngatos. Kemudian sekolah mereka SMP. Maaf ibu iya. Aku susuriahan lu ada di. Ibu namanya saha Ibu? Ibu Berapa penghasilannya ini dari? Iya kok ada yang ayah kayak 50, 50. Ini dari masihan ke 500 rupiah. Teragung-agung. Kalau masihan agung kan ngamen matum dari bunga. Itu neng masihan ke dan agung 1.000. Kita ke 1.000 tukang gorengan. Kita dari teman-teman di sini ya. Di sini ada teman-teman mahasiswa. Ada sedikit rezeki. Nggak banyak tapi mudah-mudahan bisa ngebantu Ibu ya. Neng nuhunnya kata. Nengnya doakeun di luhur gaji ngatur di agung. Mama masih selamat. Amin. Iya. Anu alif nyaranaan. Setiap kebaikan yang kita lakukan mungkin terlihat kecil bagi manusia, tapi besar di sisi Allah. Membantu sesama bukan soal seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa tulus kita berbagi. Semoga setiap kebaikan menjadi pengingat bahwa hidup bukan tentang harta, tapi tentang seberapa banyak kebaikan yang kita titipkan di jalan Allah. Dari semangat mereka yang berjuang meski terbatas, semoga hati kita tergerak untuk ikut berbagi. Karena kebaikan yang kita tebarkan akan kembali dengan cara yang indah. Halo Lensa Squad, buat muslimah yang pengen tampil syar'i tapi tetap hits, sini merapat. Pertama, pilih outfit yang simple aja, nggak usah terlalu rame, yang penting longgar, nyaman, dan nutup aurat dengan baik. Simple itu justru bikin look kamu lebih clean dan elegan. Lalu untuk hijab, pilih model yang kekinian. Hindari gaya yang terlalu ribet atau bikin kamu terlihat tua. Jangan lupa mainkan warna yang soft atau earthy tone biar tampilan tetap fresh tanpa kehilangan kesan sopan. So Lensa Squad, tampil syar'i itu tetap bisa stylish kok. Yang penting nyaman, santun, dan tetap mencerminkan keindahan seorang muslimah. Lensa Squad, Lensa Islami hari ini kita akhiri sampai di sini dulu ya. Nantikan episode berikutnya dengan pembahasan yang menarik dan informatif. Tetap bersama kami di Lensa Islami.